الفاتحة. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. وإذا تتلى عليه, apabila dibacakan kepada orang kafir tersebut, ayatuna, ayat-ayatku, wala, maka dia berpaling, mustakbiran, dalam keadaan menyombongkan diri, ka'alam yasma'ha, seakan-akan dia tidak mendengar ayat tersebut, ka'anna fi udhunaihi waqra, seakan-akan dalam kedua telinganya ada tutup. Fabashiru, maka berikanlah kepada dia, berikanlah kabar kepada dia, bi'adzabin alim, dengan azab yang menyakitkan. Innal ladzina, sungguhnya orang-orang, amanu, yang mereka beriman, wa amilus salihati, dan mereka beramal saleh, lahum, bagi mereka, jannatun na'im, surga-surga yang di dalam tempat tersebut ada nikmat-nikmat. Jannatun na'im, surga yang penuh kenikmatan. Khalidina, mereka kekal fiha, dalam surga. Wa'adallah, janji Allah, haqqan, adalah benar adanya. Wa huwa, sedangkan Allah, al-azizu, yang maha menang, al-hakimu, yang maha bijaksana. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadis. Dari para ulama itu, kebanyakan mereka mengartikan lahwal hadis itu secara umum, yaitu semua kata-kata, semua tindakan, semua perbuatan yang sia-sia, yang menjadikan orang itu lupa kepada kewajibannya, yang menjadikan orang itu lupa kepada Tuhannya, yang menjadikan orang itu lupa kepada agamanya. Dan itu masukkan musik, nyanyian, lawaan, dan sebagainya. Dan khusus untuk musik sendiri, itu memang sudah ada larangan khusus.
mizmarun min mazamiris syaitan. Musik itu adalah bagian dari serulingnya setan. Maka sangat tidak layak kalau ada bacaan hadis, kata-katanya orang soleh, kemudian dikasih backsound musik. Ini namanya mencampur antara yang hak dan batil. Lima talbisunal haqqa bil batil. Itu amalannya orang Yahudi itu seperti itu. Itu perkara yang hak, perkara yang benar, mereka campuri dengan perkara yang batil, perkara yang haram. Hadis-hadisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini termasuk perkara yang bukan termasuk, perkara yang paling istimewa di dunia ini. Kemudian kata-kata Nabi dicampurkan dengan perkara yang paling buruk di dunia ini. Maka tentu itu sangat tidak sesuai. Seperti orang itu mau memberi makan kepada orang tuanya sate, gulai, krengsengan, tapi diletakkan dalam kloset. Kira-kira penghinaan atau penghormatan? Penghinaan. Maka tidak heran kadang-kadang orang itu di dalam suasana amal hatinya malah kotor. Karena dalam amal itu dia tidak ada penghargaan. Malah ngobrol sendiri. Tengah-tengah ngaji ngobrol sendiri. Ya, akhirnya ya hatinya tambah lama bukan tambah bersih, tambah lama tambah kotor, kotor luar dalam sehingga dhahiran wa batinan yaqdatan wa manaman sabahan wa masaan dunyan wa ukhra. La ilaha illallah. Makanya harus kita jauhi betul. Adapun alat-alat musik itu yang banyak dianggap oleh ulama, bahkan kebanyakan ulama membolehkan ya hanya duf. Atau kalau kita dalam medan pertempuran musik perang itu ada yang membolehkan. Selain itu untuk kehati-hatian harus kita tinggalkan. Insyaallah semuanya. Liyudhilla an sabilillahi bighairi ilm. Untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa bukti, tanpa dasar, wa yatta'idzha, dan menjadikan ayat-ayat Allah huzwa sebagai olok-olok. Ulaika, mereka itu, lahum bagi mereka adzabun, adzab muhinun, yang menghinakan, karena memang mereka kesalahannya adalah menghinakan agama. Jadi memang sudah menjadi ciri khas orang kafir ketika di dunia ini mereka memperolok-olok orang ahli agama. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza anqalabu ila ahlihim anqalabu faqihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladhallun. Jadi orang-orang kafir, orang-orang ahli batil itu memang amalan mereka di dunia itu ya mengolok-olok orang iman itu. Maka kalau kita ini suka mengolok-olok amalan Islam ini berarti kecampuran kebatilan mereka. Nah, jangan sampai di pesantren itu ya di dalam dunia Islam mana saja ada orang mengolok-olok kegiatan orang yang mengamalkan agama. Jangan sampai ada orang baca Quran, baca jangan sampai begitu. Sob awal lagi 4 bulan ya. Pakai sorban taskil ya. Enggak boleh. Kadang-kadang ini terutama orang itu kadang-kadang makin dewasa itu makin suka menghina orang yang amal. Ini kalau sampai
Setelah azan itu kok dari kantor ada yang keluar, kaget semua. Mau kemana? Ya, ke masjid. Aneh. Loh, ke masjid kok aneh bagaimana? Karena biasanya kan nunggu komat biru baru keluar, ketika azan keluar tuh orang langsung kaget semua. Padahal ini kita tinggal di suasana agama. Bagaimana kita aneh melihat orang mengamalkan agama? Nah, kalau kita di luar sana nanti apa yang terjadi dengan iman dan hati kita? Nah, maka jangan sampai ada orang itu amal yang mana kita tidak mampu untuk mengerjakannya, kemudian kita mencaci maki mereka. Itu amalannya orang kafir. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Orang kafir itu kalau lihat orang iman maka mereka tertawa. Wa idza marru bihim yataghamazun. Kalau ketemu di jalan maka saling lirik-lirikan kode. Itu apa itu? Ninja. Itu. Taskil tuh, mau 4 bulan deh kayaknya. Kepotelu tuh 4 bulannya. Ini enggak boleh. Wa idza marru bihim yataghamazun. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladhallun. Kalau mereka melihat orang-orang iman mengamalkan agama, itu kolot itu. Hidup kok di masjid terus, apa enggak punya rumah apa gimana? Kemana-mana bawa kompor, udah zaman roket masih bawa kompor. Emang mau masak ya bawa kompor, bawa roket meledak semua jadi masak. Betul atau tidak? Jadi begitu itu. Itu amalannya orang kafir. Makanya sampai di akhirat, fal yaumal ladzina amanu minal kuffar yadhakun. Sampai di akhirat ganti orang iman yang tertawa. Orang kok senangnya masuk neraka. Enak di sana ya? Kumpul sama bosmu sana. Qarun, Fir'aun, Haman, kan itu idola kamu. La ilaha illallah. Maka kita jangan sampai kalah mentalnya itu dengan orang zaman dulu. Zaman dulu itu ada orang Arabi. Dia itu mau nikah. Maharnya terlalu mahal, dia minta bantuan sana, minta bantuan sini, tidak ada yang mau membantu. Kebetulan ada orang Majusi baik yang membantu. Maka akhirnya orang tadi ketika Majusi itu membantu memberikan mahar, langsung bersenandung. Kafanil majusi mahrar rabab, idan lil majusil hal wal am. Wa asyhadu annaka sayyidu ahlil jahim tujawiru qaruna fi qa'riha wa fir'auna wal muktani bil hakam. Saya bersyukur wahai Majusi, kamu telah membantu saya menikahi Robab ini. Saya enggak punya duit. Gara-gara bantuanmu saya jadi bisa nikah. Dan saya bersaksi sebab kebaikanmu ini wahai Majusi, annaka sayyidu ahlil jahim, kau betul-betul pimpinannya ahli neraka. Tujawiru qaruna fi qa'riha wa fir'auna wal muktana bil hakam, kamu akan tinggal di neraka yang paling bawah sana bersama Fir'aun, Qarun dan Abu Jahal. Dan Majusinya marah, loh saya ini sudah bantu kamu baik-baik, kok malah jadikan saya penghuni neraka, itu bagaimana? Loh kamu harus syukur, saya jadikan kamu bukan penghuni neraka biasa, pimpinan penghuni neraka. Masalahnya kamu nggak Islam. Kalau kamu Islam nggak bantu saya pun masuk surga. Karena kamu nggak Islam, walaupun bantu saya tetap yakin kamu ahli neraka. Ini orang Arabi zaman dulu kadang-kadang lebih pintar daripada sebagian santri. Yang mana terkesan, ini ada artis terkesan, ada main bola terkesan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha. Ini termasuk sifatnya orang kafir. Ketika mendengar agama itu dia merasa tidak butuh. Ya, dia dengarkan agama itu, kitab enggak dibawa gitu kan. Enggak bawa pena, merasa paling al-alim, al-allamah.
al-muhaqqiq, al-mudaqqiq, al-mutakabbir. Al-mutanajjis tambahannya. Ya, jadi itu di antara sifat patennya orang kafir. Dia kalau mendengar ayat-ayat Allah, mendengar nasihat-nasihat, walla dia berpaling, mustakbiran dalam keadaan sombong. Cuma hadis yang dibaca kemarin ketika Nabi SAW beliau membuat majelis, maka ada 3 orang yang datang. Yang satu bersegera duduk ngisi tempat yang kosong. Kemudian yang kedua malu-malu tapi tetap duduk. Yang ketiga berpaling meninggalkan majelis. Maka Nabi mengatakan orang yang pertama dia maju begitu cepat, maka rahmat Allah datang kepada dia lebih cepat daripada maju dia. Orang yang kedua dia malu-malu tapi tetap duduk, maka Allah pun malu untuk mengadab dia. Orang yang ketiga merasa tidak butuh, Allah lebih tidak butuh lagi kepada dia. Jadi kita ini yang butuh kepada Allah ya kita ini. Yang butuh kepada ilmu ya kita ini. Bukan ilmu yang butuh kepada kita, bukan Islam yang butuh kepada kita. Yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Allahu akbar. Jadi makanya sifat berpaling dan sombong ini harus betul-betul kita tinggalkan. Sombong itu apa? Sombong itu sebagaimana dalam hadis, batrul haqqi wa ghamdun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan menghinakan orang. Merasa orang lain itu semua di bawah dia. Akulah sang raja, yang lain budak semua. Ya, ini enggak boleh. Maka kita ini harus menghilangkan sifat kesombongan dari dalam hati kita. Dan orang itu kalau sombong tidak akan pernah jadi orang alim. La yanalul ilma mustahyin wala mutakabbir. Tidak akan pernah mendapatkan ilmu orang yang mustahyin, yang malu-malu. Mau tanya malu, mau duduk depan malu, takut disuruh baca. Padahal ngaji sore yang baca ustadznya. Nanti pokoknya malu, pokoknya malu, lama-lama gara-gara malu jadi malu-maluin. La yanalul ilma mustahyin wala mutakabbir. Orang yang merasa tidak butuh dengan ilmu. Makanya orang-orang yang al-juhala itu sebabnya mereka mutakabbirun. Za'ama katsirun minal juhala anna ihwanahum minal mahirin wal fatinin hum al-mutakabbirun. Ma'annana 'alimna min hadzal hadis alladhi rawainahu min qabl anna al-mutakabbir la yanalu al-'ilma bi syai'. Laisa ladaihi ayyu 'ilm. Thumma 'alimna anna hadzal jahil laisa 'indahu ayyu 'ilm. Fa'alimna annahu huwal mutakabbir. Fahim? Nah, ini sengaja diharapkan biar yang paham aja. Yang enggak paham biar enggak paham enggak apa-apa. Karena agak rasis dikit. Allahu akbar. Ya, walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha. Seakan-akan dia tidak mendengar. Jadi panggilan azan dia seakan-akan tidak mendengar. Bel masuk kelas seakan-akan dia tidak mendengar. Panggilan berjuang seakan-akan dia tidak mendengar. Perintah untuk baca Quran dia ketiduran. Apalagi kalau subuh itu sambil berdiri pun bisa jatuh Qurannya. Allahu akbar. Luar biasa. Ka'anna fi udhunayhi waqra, seakan-akan di kedua telinganya ada penutup. Ya, memang ada penutup. Penutupnya adalah kesombongan dia. Penutupnya adalah
kejahilan dia, penutupnya adalah kekufuran dia. Fabashshirhu bi'adzabin alim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun na'im. Tadi ini kok ada suara HP bagaimana ini? Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun na'im. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala meringkas nikmat surga itu dengan cerita nikmat gitu saja. Nah, inilah wa minan nasi may yastari lahwal hadisi liyudilla an sabilillah bighairi ilmin wa yattahidaha huzwa fabashshir wa ulaika lahum adzabun muhin. Allahu akbar. Baru dibaca langsung terbukti. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan nikmat surga di sini ringkas saja. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam satu hadis nikmat surga itu dengan sangat ringkas. Tapi ini ringkas yang memasukkan semua yang indah. Apa itu? Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Ma la ainun ra'at. Allah subhanahu a'adda li'ibadihi al-mu'minin as-salihin. Allahumma ij'alna minhum. Ma la aynun ra'at. Ay lam tara aynun qattu mislaha. Falladhi ra'aynahu fi darid dunya min adh-dhahab wal fiddah wal khayl al musawwamah wal an'ami wal hars wal kusur was sayyarah wal kullu ma ra'aynahu fi darid dunya lan narahu fil jannah lianna fil jannah ma huwa khairum minha ma huwa ahsanu minha bikathir ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wa kullu ma sami'na fi hadhihi al-hayati ad-dunya min as-sawti al-hasan wa min al-ghana wa min al-musiki wa minal mazamir wa min kulli syai' minal masmu'at najidu fil jannati ma huwa khairum minha wa ahsanu minha ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar ay ma khatara fi qalbi ahad. Inna idza sami'na qisasal jannah من الحور العين والبراق والقصور العالية والأنهار من الألبان والحمر وغير ذلك تخيلنا أنه هكذا وهكذا أن الحور العين هكذا وأن قصور الجنة هكذا فاعلموا أن ما خطر ببالكم ما في الجنة أحسن من ذلك. فهمتم؟ Jadi nikmat surga itu simpel saja, tapi simpel mencakup semua. Mala ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata. Maka apa saja yang kita lihat di dunia ini, apa saja, baik emas, perak, binatang-binatang, tanaman-tanaman, dan segala macamnya, maka itu tidak akan pernah kita lihat di surga. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berjalan, bukan jalan-jalan. Beliau berjalan menemukan satu ranting pohon. Maka beliau ambil ranting pohon itu, dikatakan kepada para sahabat, sahabat-sahabatku, kalau kalian mencari ranting pohon begini di surga, maka kalian tidak akan menemukannya. Maka para sahabat bertanya, bukankah di surga ada pohon? Betul, di surga ada pohon, tapi dahan dan rantingnya dari emas, ujungnya berbuah sesuai dengan kehendak kamu. Jadi buah-buah di surga itu nggak sama dengan buah di dunia.
Kalau buah di dunia, mangga isinya mangga, delima isinya delima. Nah, kemudian markisa isinya markisa, jambu isinya ulat. Kan banyak begitu. Jadi sama sekali nggak sama dengan luarnya. Tapi kalau di surga, buah diambil, dibuka, isinya sesuai apa yang dia mau. Kalau dia pengen makanan, keluar makanan. Kalau dia ingin pakaian, keluar pakaian. Kalau dia ingin bidadari, keluar bidadari dari buah tersebut. Masya Allah. Mala ainun ra'at. Tidak pernah dilihat oleh manusia. Wala udhunun sami'at. Tidak pernah didengar oleh telinga. Maksudnya kenikmatan surga yang berupa suara-suara itu tidak pernah terdengar di dunia. Dan disebutkan dalam satu hadis bahwa di surga ada malaikat namanya karobiyun, yang kalau mereka bernyanyi suaranya begitu indah sekali. Tetapi yang biasa dengar musik di dunia tidak diizinkan dengar suaranya malaikat karobiyun tadi. Man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Itu sebagaimana disebutkan dalam Ul Barahin itu. Syekh Makinuddin Al-Asmar, beliau ini bangun dari tidur tiba-tiba lemes. Gak bisa diajak bicara sama siapapun. Setiap dengar suara orang muntah. Dengar suara orang muntah. Dengar suara orang muntah. Terus selama 40 hari. Setelah genap 40 hari, muridnya itu tanya, Syekh, sebenarnya ada apa dengan Tuhan 40 hari ini kok muntah terus, kenapa? Gak ada apa-apa sebenarnya nak, cuman saya itu 40 hari yang lalu itu mimpi ketemu bidadari, terus bicara-bicara. Bangun tidur dengar suara kalian itu kayak jelek sekali. Begitu dengar suara kalian itu langsung muntah. Itu suara yang terbagus di dunia. Pokoknya kita dengar suara apa itu yang paling bagus. Habis itu kita dengar suara anjing, muntah nggak kira-kira? Tidak. Berarti bandingan suara kita dengan suara bidadari itu lebih jauh daripada suara kita dengan anjing. Jadi jauh sekali. Itu yang suaranya bagus loh, apalagi suaranya. Ya cukup gitu aja kan. Yang suaranya itu lebih dekat lagi itu. Masya Allah. Makanya wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga indahnya. Musik di surga itu bukan dengan alat, tapi ada angin yang bertiup, kemudian akan menggesek-gesekkan daun-daun di surga, terdengarlah suara musik yang begitu indah. Allahumma ja'alna mimman yasma'uha. Wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah terbayang oleh hati manusia. Jadi kalau kita sekarang ini bayangkan itu, dengar cerita surga, terbayang ini, terbayang itu, maka ketahuilah apa yang kita bayangkan di surga itu nggak ada. Yang ada jauh lebih indah, jauh lebih istimewa, jauh lebih mahal, jauh lebih mulia daripada apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita bayangkan. Allahumma inna nas'alukal jannah. Bal nas'alukad darajatil ula minal jannah. Minta surga itu yang tinggi sekalian. Karena ada orang, disebutkan dalam kitab Ihya, ada 2 orang yang mereka itu sholat bareng, puasa bareng, haji bareng, jihad bareng, semua amalannya itu bareng. Ketika sampai di akhirat, yang satu itu masuk surga, yang satu itu naik begitu tinggi. Maka akhirnya orang yang surganya di bawah itu tanya, ya Allah, kenapa saya ini kok surganya beda dengan dia? Padahal amalan saya dengan dia itu sama. Maka Allah berfirman, aku memberikan semua orang sesuai dengan permintaannya. Kamu dulu di dunia minta selamat dari neraka, saya selamatkan. Sedangkan dia minta derajat tinggi yang di surga, maka saya berikan. Enggak, di antara yang diminta oleh Nabi dalam riwayat Baihaqi,
Hada ma sa'ala Muhammadun rabbah, di antaranya wa as'aluka ad-darajatil ula minal jannah. Itu doanya Nabi. Nabi saja doa minta derajat, masa kita enggak? Padahal Nabi jelas punya derajat. Yang jelas itu malah minta, yang enggak jelas enggak pernah minta. Nanti kalau amin, min. Itu amin apa? Amin itu keistimewaan yang umat ini. Disebutkan dalam satu hadis bahwa amin tidak pernah diberikan kepada umat terdahulu kecuali diberikan kepada satu orang, yaitu Nabi Harun yang mengamini doanya Nabi Musa. Jadi dulu yang mengucapkan amin itu hanya seorang nabi dan orang rasul, namanya Nabi Harun. Nah, kita dikasih amin malah diem aja. Allahumma hadina fi man hadait, afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait. Nah, gimana itu? Ini sholatnya sendirian apa berdua apa sama jin ini sholatnya ini? Ya, kalau sore masih ketawa, subuh ya nggak ketawa juga, disindir pun nggak sadar, orang tidur. Sebenarnya nyindir orang tidur itu yang salah, yang nyindir orang tidur kok disindir. Ini tidur itu disiram bukan disindir. Allahu Akbar. Ma la ainun ra'at wala udhurun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah terbayang. Anharuha fi ghairi uhdudin jarat subhana mumsikiha 'anil faydani tajri min tahtihim kama sya'u mufajjaratan wa ma lin nahri min nuqsani. عسل مصفى ثم ماء ثم خمر ثم أنهار من الألبان والله ما هذه المواد كهذه لكنهما في اللفظ يجتمعان. Sungai kok dari susu, pernah lihat? Yang ada susu busuk tumpah sering kita lihat. Sungai kok dari madu, pernah lihat? Yang ada madu palsu yang beli kemahalan yang banyak. Sungai kok dari khamar, pernah lihat? Enggak pernah lihat. Yang ada khamar-khamar yang haram. Dan sekarang ini mulai banyak orang-orang itu sesuai dengan hadis Nabi. Khamar dibahasakan dengan bahasa selain khamar, sehingga akhirnya orang pada minum khamar tidak terasa bahwa itu adalah khamar. Makanya hati-hati minuman-minuman yang namanya itu adalah nama-nama yang aneh-aneh, itu kita harus hati-hati. Apalagi katanya alkohol 0% dan sebagainya. Itu oleh fatwa MUI itu sudah dipastikan tuh tidak akan pernah halal tuh bir yang 0% tuh. Karena hari ini 0%, besok 100%. Nerakanya jadi 100% juga jadinya. Allahu Akbar. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ya, jadi kalaupun di dunia ini sudah enaknya sedikit, nggak lama lagi di surga itu enaknya banyak, kekal lagi. Masya Allah. Maka orang yang pintar itu tentu orang-orang yang memilih untuk meninggalkan kesenangan yang sementara demi kesenangan yang selamanya. Insyaallah semua niat. Nah, digambarkan oleh para ulama, milih gubuk reot 2 menit atau istana emas seumur hidup. Pilih mana kira-kira? Atau milih dua-duanya? Nah, mesti milih istana. Istana seumur hidup, gubuk reot 2 menit. Pas masuk ada ular kobra. Repot jadinya kan. Makanya begitulah gambaran orang iman itu. Maka kalau kita ini sudah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat surga, maka dikasih dunia seluruh isinya gratis, halal pun enggak mau. Gratis, halal tanpa hisab pun enggak mau. Oh, kita ini masih mau ya karena kita belum lihat surga memang. Wa'adallahi haqqa, janji Allah adalah benar adanya. Allah menjanjikan semua ini dan Allah kuasa untuk menunaikan janjinya. Setan mengiming-imingi kita padahal setan nggak punya apa-apa. Kenapa justru kita tertipu iming-imingin setan, melupakan janji Tuhan? Makanya setan itu selalu datang kepada manusia, ya'iduhum wa yumannihim
wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Setan itu selalu memberi janji, memberi iming-iming. Nanti kalau kamu begini, padahal setan itu nggak punya apa-apa. Setan itu melarat, rumah nggak punya, mungkin bahkan baju pun juga nggak punya setan itu. Karena kan dia nggak kelihatan, pakai baju juga nggak kelihatan. Mau dandan sama siapa dia? Nggak punya apa-apa. Kenapa dia mengimingi kita, kemudian kita tertarik? Sedangkan Allah Malikus samawati wal ard, Khaliqus samawati wal ard, yang punya segala-galanya, mengiming-imingi kita, kemudian kita diiming-imingi, kok nggak tertarik? Ini imannya berbahaya. Maka perlu minta kepada Allah biar ditambahi iman. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila. Insyaallah semua niat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana zidna ilma, zidna fahma, zidna nura, zidna huda, zidna tuqa, zidna wara'a, zidna syukra, zidna imanan wa yaqina, zidna laka mahabbata, zidna laka syauqa, zidna laka khushu'a, zidna ilaika iqbala, zidna ulfah, zidna mahabbah, zidna khairatid dunya wal akhirah. اللهم ربنا زدنا ولا تنقصنا أكرمنا ولا تهنا آثرنا ولا تؤثر علينا آتنا ولا تحرمنا ارضنا وارض عنا اللهم حوالينا ولا علينا اللهم حوالينا ولا علينا اللهم حوالينا ولا علينا صلى الله على سيدنا مولانا محمد والحمد لله رب العالمين.